Ada 5 kriteria menurut pandangan Islam. Seorang itu dewasa, bangsa itu dewasa, masyarakat itu dewasa dalam pengertian Islam apabila orang itu sudah mencapai umur 40 tahun. Mengapa negara ini masih miskin? Mengapa kita masih selalu bangga ngutang sana sini? Tanya itu bapak-bapak di Kementerian Keuangan, berapa ribu triliun rupiah hutang kita? Kemana saja kita mau menghutang? Jadi kita bangsa Indonesia 88,2% Muslim. Kita selalu dituduh sebagai pihak-pihak yang tidak toleran, pihak-pihak yang anti Pancasila, pihak-pihak yang tidak mau kerjasama dengan minoritas. Na'udzubillah min dzalik. Majelis Ulama Indonesia berulang kali kami sampaikan tetap akan menjadi an-natiq bismi asy-sya'bil Indonesial Muslim, juru bicara masyarakat Muslim Indonesia, dan dia akan tetap bersama dengan rakyat dan bangsa Indonesia. Itu tidak akan berubah walaupun besok hari kiamat kita bersama dengan umat Islam. Kita punya satu napas, tarikan napas dengan umat Islam Indonesia. Karena kami yakinnya negara ini merdeka karena peran dan jasa para ulama, dari yang enggak tenar nama mereka sampai yang tenar. Dan para ulama, para tokoh, para mujahidin itu, merekalah yang tidak mau disebut namanya sebagai al-abtal, sebagai heroes, tapi sesungguhnya mereka yang berjuang from zero to hero. Itulah para mujahidin. Walaupun saat itu mereka dituduh sebagai radikalis, sebagai teroris, sebagai troublemaker, sebagai anti nasionalisme, tapi bagi mereka stigma negatif itu tidak ada artinya. Bahkan semakin tekanan terhadap mereka semakin berat, maka mereka semakin bersemangat untuk berjuang di jalan Allah dan membebaskan negara ini dari cengkeraman penjajah, baik itu yang namanya Belanda, Inggris, dan mitra-mitra mereka. Alhamdulillah kita merdeka 1945, dan insya Allah kita akan memasuki milad Indonesia yang ke-75 tahun. Mudah-mudahan tahun yang akan datang Indonesia lebih maju, Indonesia lebih berdaulat di segala bidang. Bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial budaya, teknologi, dan lain sebagainya. Kita saat ini berada di bulan Agustus, bulan di mana bangsa Indonesia sedang siap-siap untuk menyongsong memilad negaranya yang ke-75. Tetapi sangat disayangkan, negara ini masih memiliki banyak masalah. Kalau seorang psikolog dari Amerika yang bernama Walter P. Pitkin mengatakan life began at 40 pada tahun 1932. Sebetulnya buku itu sebagai saduran dari firman Allah yang kita bisa temukan di Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Sesungguhnya kedewasaan yang hakiki dapat diraih oleh manusia pada saat dia mencapai umur 40 tahun. Walamma balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah. Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin.
Ada 5 kriteria menurut pandangan Islam. Seorang itu dewasa, bangsa itu dewasa, masyarakat itu dewasa dalam pengertian Islam apabila orang itu sudah mencapai umur 40 tahun. Dan Indonesia saat ini sudah berumur 75 tahun. Subhanallah, berarti dia harus super dewasa. Orang yang dewasa itu cirinya yang pertama mensyukuri nikmat yang Allah sudah anugerahkan kepada bangsanya, kepada rakyatnya, kepada negaranya. Indonesia negara yang paling kaya di antara negara-negara di dunia ini, termasuk di dalamnya di antara negara ASEAN. Kita punya sumber daya alam yang melimpah ruah. Dari minyak, semua kita punya. Ada minyak bumi, di atas bumi ada minyak yang lain. Kemudian kekayaan kita, marine life kita, subhanallah. Di laut kita, di gunung-gunung kita, begitu banyak kekayaan yang Allah anugerahkan kepada kita. Tetapi sayangnya kita masih menjadi kufur nikmat. Kita belum mampu mengolah kekayaan itu sesuai dengan perintah Allah. Maka terjadilah di sana sini eksploitasi sumber daya alam manusia. Negaranya kaya, tetapi rakyatnya kaya atau belum kaya? Silakan dijawab masing-masing. Negaranya kalau menurut ramalan PricewaterhouseCoopers tahun 2050 menjadi salah satu negara yang hebat, nomor 4 secara ekonomi, militer. Tapi saat ini udah tahun 2020, bagaimana negara kita? Apakah sudah ada tanda-tanda kita akan menjadi negara leading country? Nah, pertanyaannya kita tanyakan kepada para pejabat tinggi, para tokoh, para pakar. Jadi kita masih kufur nikmat. Oleh karena itu kita butuh pemimpin yang berani, yang punya visi, bisa menerjemahkan semua undang-undang konstitusi kita dalam kehidupan nyata sesuai dengan pasal 33 dari Undang-Undang Dasar kita. Semua kekayaan laut, air dan lain sebagainya itu dimaksimalkan pemanfaatannya untuk sebesar-besar kemanfaatan bangsa dan rakyat Indonesia. Tapi apakah itu sudah dilakukan setelah 75 tahun merdeka? Apakah jumlah orang miskin di negara Indonesia semakin bertambah atau semakin menurun? Tanya para ahli di bidang statistik. Dulu ada 18%. Sekarang setelah pandemi COVID-19, wallahu a'lamu bishawab, apakah tinggal 10% atau nambah menjadi 20-30%. Jadi kita harus mensyukuri nikmat Allah. Kalau tidak kita mensyukurinya, maka kita menjadi kufur nikmat. Kalau kufur nikmat, cepat atau lambat, azab itu akan Allah turunkan. Bukan hanya kepada pemimpin-pemimpin negaranya, kepada para tokoh partai politik, ulama dan cendekiawan, tapi kepada seluruh bangsa Indonesia tanpa pilih-pilih bulu. Nah, oleh karena itu pada saat kita menyongsong milad ke-75, kita bertanya kepada diri kita masing-masing, mengapa negara ini masih miskin? Mengapa kita masih selalu bangga ngutang sana sini? Tanya itu bapak-bapak di Kementerian Keuangan, berapa ribu triliun rupiah hutang kita? Kemana saja kita mau menghutang? Sekarang ke Bank Dunia juga saya tidak tahu apakah masih dipercaya atau tidak. Anehnya, semakin kita banyak diberi hutang, para pemimpinnya semakin bangga. Alhamdulillah, kita masih dipercaya oleh lembaga-lembaga keuangan dunia, masih diberikan hutang, loan. Nah, sangat berbahaya. Ada bahkan yang mengatakan hutang kita masih dalam limit yang sangat aman. Kita bisa mengembalikan hutang itu, insya Allah kita tidak akan menjadi negara yang bangkrut. Betulkah itu? Hanya waktu yang bisa menjawabnya nanti. Yang kedua,
Kita harus a'mala shalihan tardhah. Ciri yang kedua, kita harus memberikan karya nyata, menyumbangkan karya nyata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa karya nyata itu? Adalah perbuatan yang bermanfaat bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Termasuk di dalamnya sama-sama mengkritisi RUU yang bermasalah. Ada Omnibus Law, ada HIP, ada BPIP, ada yang lain-lainnya. Sebagian RUU yang tidak berpihak kepada rakyat sudah menjadi UU. Apakah masih kita berani untuk melakukan judicial review? Tergantung. Hanya sedikit orang yang kadang-kadang berani. Sebagian cerdik pandai takut untuk menegakkan yang benar. Mengapa mereka takut? Karena mereka takut kehilangan sumber mata pencahariannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Kalau binatang yang melata saja dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang, burung yang pergi pagi hari untuk mencari makan, sore hari perutnya sudah kenyang. Burung dijamin rezekinya oleh Allah. Apalagi seorang guru besar, seorang cerdik pandai, seorang pakar masih takut kehilangan rezeki hanya untuk menegakkan yang benar. Itu adalah sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Banyak sekarang cerdik pandai yang takut kehilangan popularitas. Banyak orang cerdik pandai yang akarnya ke atas, bukan akarnya ke bawah. Yang akarnya ke atas itu adalah jenggot. Jadi kita jangan menjadi cendekiawan seperti jenggot. Ya, walaupun kita harus disunahkan kita memelihara jenggot. Jadi kita harus berpikir kita ini adalah ulama, cendekiawan, orang hebat, maka akar kita adalah ajaran agama Islam. Seperti yang sudah digambarkan Allah Subhanahu wa taala, amal soleh. Jadi melakukan judicial review, amal soleh. Mengkritisi orang yang salah, amal soleh. Mengingatkan orang yang melanggar undang-undang, itu amal soleh. Walaupun nanti memang banyak resikonya besar. Yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati, memperbaiki keturunan. Keturunan kita harus lebih baik. Anak kita harus lebih pandai, cucu kita harus lebih maju. Islahul dzurriyyah, menjadi orang baik itu tidak cukup bisa melakukan perubahan. Soleh saja untuk dirinya. Kesolehan personal tidak bisa dijadikan sebagai penjamin bahwa negaranya akan maju. Maka dia harus menjadi orang musleh. Orang soleh biasanya memegang falsafah zero enemy. Nggak mau punya musuh. Nah, ini salah. Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, dia orang soleh. Maka dia dipercaya oleh Muslim dan non-Muslim meletakkan Hajar Aswad di pojokan itu. Tapi setelah beliau diangkat menjadi Rasul, dia orang musleh. Orang yang punya kepekaan sosial, kepedulian sosial, yang kalau melihat kemiskinan, kemunkaran di depan mata, dia harus bergerak. Bukan diam, takut. Ya, kadang banyak alasan. Udahlah, kalau kita mengingatkan mereka nanti waktu kita habis dan lain sebagainya. Ini salah. Islahul dzurriyyah wajibun. Ya, wajib. Nanti akan ditanya, apa yang kamu berikan kepada keturunan kamu? Pendidikan seperti apa? Nah, Indonesia ini kalau mau jadi maju, maka generasinya harus berpendidikan tinggi, harus melek IT seperti negara-negara lain. Bukan kita mengekor kepada negara-negara yang belum maju. Oleh karena itu, maqasidus syariah antara lain adalah hifdzun nasal, menjaga keturunanmu. Nah, kita mudah-mudahan akan seperti itu. Kalau kita tidak peduli kepada lingkungan, kepada keturunan kita, maka kita namanya belum dewasa. Kalau kita diam, melihat kemunkaran, karena takut, maka kita belum dewasa. Bahkan Nabi mengatakan,
iman kita sangat lemah. Ya, adhaful iman. Iman yang sangat lemah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Apakah seorang yang intelektual lalu dapat julukan lemah iman, lemah syahwat, lemah semangat? Waduh, tersinggung. Kita harus berada di garda terdepan menjadi warga yang kuat, ya. Yang keempat, orang dewasa, bangsa yang dewasa adalah bangsa yang mengakui kesalahan. Ini tubtu ilaika nomor 4. Aku salah ya Allah jadi pemimpin. Aku dulu sering melakukan pencitraan jalan ke kampung-kampung biar kelihatannya aku orangnya merakyat, tapi kebijakannya menyengsarakan rakyat. Nah, ada nggak pemimpin yang seperti itu di dunia? Ada. Di negara mana? Wallahu a'lamu bishawab. Cari aja deh. Sekarang sudah dunia sedemikian rupa. Jangan malu kalau ngaku kesalahan. Jangan kita merasa, ya katakanlah itu gengsi. Kebijakannya yang dulu katanya janji, nanti kalau saya jadi pemimpin, saya berusaha, nilai rupiah cuma $1 10.000. Sekarang berapa? Tanya sendiri. Ya, lalu tidak mau mengimpor. Nah, ternyata getol sekali mengimpor. Wah, semuanya kita catat itu. Salah. Kalau memang kita salah, ngakui kesalahan lebih baik daripada menyembunyikan kesalahan. Pura-pura jadi orang benar, tapi sebetulnya orang tidak benar. Ya jelas. Itu sudah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Jadilah orang jujur. Karena kejujuran itu akan membawa kamu untuk menjadi orang yang baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan itu akan menghantarkan kamu ke surga. Sebaiknya hati-hati, jangan bohong. Ya, kalau bohong itu justru akan membawa kamu menjadi orang-orang yang tidak dipercaya dan akan mendorong kamu untuk masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tubtu ilaika. Bahasa Al-Qur'an ini, indeed I repented to you. Itu bahasa Inggrisnya. Betul, saya salah ya Allah. Jadi pemimpin yang benar itu tidak boleh mengeluh kepada rakyatnya, tapi dia mengeluh kepada Allah, ya Allah berikan aku kekuatan untuk memimpin negaraku. Banyak sekali rakyat yang harus dikasih makan. Banyak sekali yang nggak senang kepadaku. Ya Allah berikan aku sebab petunjuk, katakanlah tanwir, pencerahan, agar aku ini dalam melaksanakan tugas, ya bisa yang berat menjadi ringan, yang ringan menjadi ringan. Jadi tidak boleh pemimpin yang baik itu mengeluh kepada rakyatnya, apalagi menolak kritikan rakyatnya. Bahkan sebaliknya dia itu siap, silakan kritik aku. Nah itu. Tapi kalau pemimpin yang memang kebetulan wataknya watak korup, nggak mau dia, ya dikritisi. Setiap mengkritik, ya orang mengkritik itu pasti dikenakan sanksi. Yang kelima, ini yang penting, wa inni minal muslimin. Kata wa inni 2 kali. Ya, ini tuh aku mengaku salah. Wa inni minal muslimin, aku bangga atas identitas keislamanku. Jadi kita bangsa Indonesia 88,2% muslim. Kita selalu dituduh sebagai pihak-pihak yang tidak toleran, pihak-pihak yang anti Pancasila, pihak-pihak yang tidak mau kerjasama dengan minoritas. Na'udzubillah min dzalik. Di dunia ini, Indonesia negara yang sangat toleran. Lihat saudara-saudara kita yang beragama Hindu di Bali. Setiap hari nyepi, airport ditutup, semua ditutup, TV tidak boleh. Ada enggak kebijakan seperti itu diterapkan di negara lain di dunia ini? Di negara di mana agama Hindu itu ada? Tidak ada. Tapi di Indonesia mayoritas Muslim sangat toleran kepada minoritas. Tapi walau demikian kita dianggap intoleran. Kemana akal kita ini? Umat Islam itu sangat bagus. Saking baiknya ditekan, diinjak, diam aja. Ya, kasihan. Jadi orang yang sudah pinter tahu diinjak, diam saja. Nggak mau justru mengingatkan kepada rakyatnya untuk melawan. Itu dosa. Wah ini minal muslimin. Bahkan kita dituduh macam-macam. Islam, hobi banyak.
Banyak tokoh-tokoh di MUI sekarang ini sudah dituduh macam-macam. MUI ada namanya Mafia Ulama Indonesia. Coba. Sampai sejelek itu mereka memberikan stereotipe kepada pemimpin dan ulama di Indonesia. Kita nggak marah, oke? Kita kan Allahumma diqaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah, berikan petunjuk kepada orang yang nggak paham itu semua. Semoga satu saat mereka kembali ke jalan yang benar. Tetapi kita tidak boleh memiliki rasa inferiority complex. Lihat surah Ali Imran ayat 38, 138, 39, 140. Kata Allah jelas, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa minder. Masa mayoritas minder kalah oleh minoritas. Dan kita di negara ini tidak ada yang namanya minoritas mayoritas. Kita sangat toleran. Jangan merasa inferiority complex. Wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kamu sebetulnya umat yang sangat hebat kalau kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya kita muslim sekian 10%, tapi hanya namanya muslim. Identitas keislaman kita perlu dipertanyakan. Lihat berapa persenkah dari bangsa Indonesia yang muslim yang memiliki kepedulian kepada ekonomi syariah. Share sampai sejauh ini belum sampai 10%. Sementara negara Indonesia penduduknya 88%, yang bersyariah hanya 10%. Ainal akharun? Where is the rest of them? Where are they? Why they don't support the syariah economy? Mengapa? Itu pertanyaan. Bahkan kita selalu mengalah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, saya bersama-sama dengan para masyaikhul kiram di Majelis Ulama tetap berkomitmen menjaga Majelis Ulama Indonesia ini agar tidak terkontaminasi, agar tidak terkooptasi oleh kepentingan politik sesaat. Kita akan pegang komitmen kita. Kita akan siap bersama-sama dengan umat Islam melakukan yang terbaik, amar ma'ruf dan nahi munkar dengan resiko apapun. Karena itu perjuangan. Tidak ada perjuangan yang tanpa risiko. Hidup ini kalau tanpa risiko, lebih baik mati saja. Al-hayatu jihad. La hayata liman la jihada lahu. Hidup itu adalah perjuangan. Tidak ada arti hidup tanpa adanya perjuangan. Ini yang namanya perjuangan tanpa akhir. Kapan berakhir perjuangan kita? Kalau kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Oleh karena itu, sekali lagi kami ingin menegaskan, Majelis Ulama Indonesia tetap bersama dengan umat Islam. Walaupun akhir-akhir ini ada upaya untuk memecah belah kekuatan kita. Ada sebagian orang yang sudah masuk angin. Nggak apa-apa kalau masuk anginnya sedikit. Ya khawatir kalau masuk anginnya sudah banyak, jadi ada angin duduk berbahaya itu. Nah, kita akan selamatkan saudara kita biar supaya masuk anginnya keluar kembali, dan insya Allah menjadi ulama-ulama yang mustaqimin, ulama yang muslihin, ulama-ulama yang punya komitmen menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Ini adalah tempatnya untuk diskusi, munazarah, bertukar pikiran, muhawarah, berdialog, ya. Tapi kita tidak boleh menganggap we are the best, I am the best. Ya, kita terus menghormati mereka yang berbeda pendapat dengan kita. Kalau ini dipegang oleh umat Islam, insya Allah kita akan menikmati kedamaian, kesejahteraan, keharmonisan, dan insya Allah meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan insya Allah perjuangan kita akan berhasil. Kita yakin bahwa kita punya kewajiban untuk berikhtiar, tapi kemenangan, final decision bukan di tangan kita, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Al-insan bitafkir
Wallahu bitadbir. Manusia berkewajiban untuk berencana, berikhtiar, sementara keputusan akhir, ketentuan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Agustus ini, di bulan Dzulhijjah ini, semakin banyak para intelektual kita yang tercerahkan, semakin banyak yang bergabung untuk menyelamatkan bangsa ini dari berbagai macam rongrongan, baik datang dari dalam ataupun dari luar. Semuanya adalah wajib kita selesaikan dengan menggunakan akal sehat. Terima kasih.